Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengkaji dan menyebutkan beberapa amalan-amalan yang ringan, mudah dilakukan, akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang sangat besar. Pada kajian sebelumnya sudah disebutkan pada bagian yang pertama beberapa amalan-amalan yang mudah untuk dilakukan, dan pada kesempatan kali ini insyaallah akan dilanjutkan dengan beberapa amalan yang lain yang juga sangat mudah untuk dilakukan tanpa mengeluarkan biaya, tanpa mengeluarkan bahkan banyak waktu, akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Adapun amalan yang pertama yang bisa kita lakukan dengan meraih ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang pertama yaitu berkata yang baik, berkata dengan baik, menggunakan lisan kita untuk mengucapkan sesuatu yang baik-baik saja. Hal ini sebagaimana disifati oleh Rasulullah SAW. Nabi kita SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahullah ta'ala, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Dan kalimat yang baik itu merupakan sedekah. Kalimat yang baik itu merupakan sedekah. Dan juga bertutur kata yang baik, baik dengan siapapun itu, dengan saudara kita, dengan tetangga, dengan suami, ataupun yang lainnya. Ini bisa menjadi sebab seseorang bisa menerima apa yang kita ucapkan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fa bima rahmatin minallahi linta lahum." Dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, linta lahum, engkau berlemah lembut kepada mereka. Di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-159, dan apabila kalian berlaku qalil pada Allah Subhanahu wa taala, berlaku keras, lan faddu min hawlik, maka orang-orang di sekitar kalian akan pergi, akan berlari. Artinya dia tidak suka dengan, meskipun kita mengucapkan nasihat ataupun meskipun kita mengucapkan sebuah perkara yang baik. Terkadang seseorang tidak bisa menerima kebenaran tersebut dengan tata cara tutur kata yang tidak bagus. Dan adapun sebaliknya, lawan dari kalimat yang baik tersebut yaitu mengucapkan ucapan yang buruk. Mengucapkan ucapan yang buruk bisa mengurangi keimanan seseorang, dan juga merupakan salah satu ciri-ciri seorang muslim yang baik adalah dia bisa menjaga lisannya, bisa menjaga perbuatannya dari menyakiti saudara-saudaranya yang lain. Oleh karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu ciri-cirinya adalah orang lain atau kaum muslimin yang lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Artinya apa? Artinya dia pandai menjaga tutur katanya, dia bisa menjaga lisannya. Karena tadi kita sampaikan bahwasanya ucapan yang baik itu merupakan sedekah, ya, dan bisa menjadi sebab diterimanya apa yang kita sampaikan kepada saudara kita. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan betapa kalimat yang baik itu terkadang tidak disadari oleh seseorang, akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah. Ada sebagian hamba, sebagian orang yang mereka berucap dengan ucapan yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan. Yang ucapan tersebut terkadang tidak terbetis di dalam pikirannya, dianggap adalah ucapan yang biasa-biasa saja, dianggap ucapan yang sepele. Yarfa'uhu Allahu biha darajat, akan tapi dengan ucapan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang tersebut.
dengan ucapan yang terkadang kita anggap ucapan yang sepele, ya ucapan yang mungkin tidak bermakna, tidak berfaedah. Akan tapi apabila itu ucapan yang baik, ucapan yang bagus, maka itu bisa menyebabkan diangkatnya derajat seseorang. Begitu pula sebaliknya para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah. Ada sebagian orang yang dia berbicara dengan sebuah kalimat yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. La yulqi laha balan. Yang dia juga menganggap ucapan tersebut adalah ucapan yang sepele, ucapan yang biasa-biasa saja. Akan tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahwi biha fi jahannam, bisa menyebabkan seorang tersebut dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab ucapan yang tidak bagus, ucapan yang buruk. Dan juga termasuk bentuk ucapan yang buruk adalah membalas ucapan orang lain dengan yang lebih buruk. Termasuk hak seorang, misalkan ketika dia dicaci maki, dia boleh dia membalas dengan balasan yang sama. Misalkan dia dibilang dasar kamu batu, maka dia boleh mengatakan kamu juga batu. Cukup sampai di situ saja. Tidak boleh mengucapkan yang lebih daripada ucapan tersebut. Atau dengan ucapan-ucapan yang lain yang buruk yang sering diucapkan oleh sebagian orang yang kurang mampu menjaga lisannya. Hal ini sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang atau sebagian orang Yahudi mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan assalamu alaikum ya Abul Qasim. Orang Yahudi tadi mengatakan assalamu alaikum, bukan mengatakan assalamu alaikum. Akan tapi dia mengatakan assalamu alaikum, kecelakaan untukmu wahai Muhammad. Abul Qasim di sini adalah salah satu nama kunyah dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa alaikum, demikian juga bagimu. Kemudian qalat Aisyah yang berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam geram, marah dia karena orang Yahudi tadi mengatakan keburukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan wa bal alaikumussalam wadzam, bahkan bagi kamu semoga juga mendapatkan kecelakaan dan kehinaan. Ini kata siapa? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, menimpali ucapan orang Yahudi tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah. Beliau mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, la takuni fahishatan, janganlah engkau menjadi orang yang melakukan fahisyah, melakukan perbuatan yang buruk. Padahal beliau radhiyallahu ta'ala anha, ini Aisyah, sedang membela Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari cercaan orang-orang Yahudi. Akan tapi sebagai bentuk pengajaran buat beliau dan kepada kita semuanya, bahwasanya kita tidak boleh membalas sebuah keburukan dengan keburukan yang lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Kemudian para akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga sebagai bentuk bagaimana ucapan yang bagus itu sangat dibutuhkan di dalam setiap keadaan, bahkan ketika memberikan nasihat kepada orang yang paling buruk. Dahulu ketika Nabi Musa alaihissalam diutus kepada manusia, bahkan makhluk yang paling buruk yaitu Fir'aun. Karena Fir'aun ini salah satu atau satu-satunya makhluk yang berani mengucapkan dirinya Tuhan. Ya.
Fir'aun satu-satunya makhluk yang berani menganggap dirinya Tuhan. Bahkan iblis, ya, syaitan, iblis tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Akan tapi Fir'aun yang mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ana rabbukumul a'la." Ini kata Fir'aun. Kata Fir'aun, "Aku adalah Rabbmu yang maha tinggi." Ini kata Fir'aun. Maka dia lebih buruk daripada iblis. Iblis tidak berani mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Akan tapi demikian, meskipun demikian, tetap Nabi kita, Nabi Musa alaihissalam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Fir'aun untuk mengucapkan ucapan yang lembut, ucapan yang santun ketika mendakwahi Fir'aun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idhaba ila fir'auna innahu tagha." Wahai Musa wa Harun, pergilah kepada Fir'aun. Kalian berdua pergilah kepada Fir'aun, fa innahu tagha. Sesungguhnya Fir'aun itu sudah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Dan ucapkanlah kepada Fir'aun, wahai Musa, wahai Nabi Musa dan Nabi Harun, ucapan yang layyina, ucapan yang lembut. Ya. Seburuk-buruk manusia dinasihati oleh manusia juga yang terbaik, Nabi Harun dan Nabi Musa, akan tapi tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berucap dengan ucapan yang bagus. Bahkan salah satu jaminan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang mampu menjaga lisan. Jadi lisan ini para akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, seperti pisau bermata dua. Selain dia bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, dia juga mampu menjadi sebab diangkat derajat tadi sebagaimana kita sampaikan, dan mampu menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijanjikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadmanni ma baina lihyaihi wa ma baina rajulaihi atau rijlaihi adman lahul jannah." Man yadmanni ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa saja yang menjamin, siapa saja yang menjaga dan menjamin dengan sebenar-benarnya apa yang ada di antara dua jenggotnya. Maksudnya dua jenggot di sini adalah kumis dan jenggot. Tapi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan lihyai, di antara kedua jenggot, wa ma baina rijlaihi, dan apa yang ada di antara kedua kakinya, yakni kemaluannya, adman lahul jannah, maka aku akan jamin baginya surga. Nah, keutamaan berucap, ya, menjaga lisan, menjaga ucapan dari ucapan-ucapan yang buruk, dari ucapan-ucapan yang mengandung kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dari ucapan-ucapan yang kasar dan kotor, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi orang yang menjamin tersebut surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara bentuk tanda baiknya keimanan seorang juga dia meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak berfaedah, yang bahkan bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara bentuk tanda baiknya keimanan seorang adalah dia meninggalkan apa-apa yang
tidak bermanfaat untuknya. Jadi dia meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat, yang hanya sekedar sendal gurau berlebihan. Bercanda itu boleh-boleh saja, kan? Tapi yang berlebihan ini yang harus kita jaga diri kita sebagai bentuk pengamalan kita kepada syariat Islam, sebagai bentuk pengamalan kita terhadap hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tanda baiknya keimanan seseorang. Bahkan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan antara ucapan yang baik ini dengan keimanan seseorang. Jadi keimanan seseorang bisa dilihat dari ucapannya. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang masyhur, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw yasmut." Siapa saja yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw yasmut, maka hendaknya dia berucap dengan ucapan yang bagus. Hendaknya dia mengatakan ucapan yang bagus. Hendaknya dia bertutur kata dengan tutur kata yang bagus. Aw yasmut, atau kalau dia nggak mampu, nggak ada ucapan yang dia ucapkan yang bagus, hendaknya dia diam. Ya. Karena diam juga disebutkan bahwasanya as-sukutu zahab, ya, diam itu adalah emas. Jadi bagi seorang yang memiliki hikmah, ya, tapi ada kalanya kita diam, ada kalanya kita harus mengucapkan sesuatu yang kalau kita yakin ucapan tersebut adalah ucapan yang bagus. Kemudian para akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga di antara perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita agar senantiasa berucap dengan ucapan yang bagus adalah disebutkan di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-36. Surah Al-Isra ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun." Dan janganlah engkau mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana 'anhu mas'ulan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama, para ibu-ibu, para ummahat dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ringan akan tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki ganjaran yang sangat besar. Menahan diri dari berbicara insya Allah lebih mudah daripada mengucapkan sesuatu yang kadang kalau kita ucapkan bisa menyebabkan hal yang buruk. Akan tapi bagi sebagian orang diam itu sangat susah, ya, makanya sebagian orang mengatakan belajar berbicara itu sebentar, bisa berbicara dalam waktu mungkin 2 tahun anak kecil bisa berbicara. Akan tapi belajar diam itu susah, ya, belajar diam itu susah, terutama hal-hal yang mungkin tidak ada hubungannya dengan kita. Maka hendaknya kita tidak mengucapkan perkara-perkara tersebut dengan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ringan namun di sisi Allah Subhanahu wa taala memiliki ganjaran yang besar. Baik. Kemudian yang kedua, di antara amalan-amalan yang ringan akan tapi memiliki keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan 2 rakaat salat mutlak, ya, yang bukan wajib. Salat mutlak ini bebas kita lakukan di waktu-waktu yang luang kita.
Misalkan kita memiliki waktu luang, kita buru-buru kita sholat 2 rakaat. Bahkan ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki keutamaan yang besar. Pernah Nabi kita SAW ketika berada di kuburan, seraya menunjuk kepada ada kuburan yang masih baru dimakamkan orang. Kemudian Nabi kita SAW mengatakan kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, "Raqatani khafifatani bima tuhfirun wa tanaffalu yaziduhuma fi amali ahabbu ilayhi min baqiyati dunyakum." Raqatani khafifatan, 2 rakaat yang ringan ya. Jadi dia enggak terlalu panjang bacaannya, kemudian juga enggak terlalu panjang ruku dan sujudnya, enggak terlalu panjang berdirinya. Bima tahqirun wa tanaffalu, yang terkadang dianggap remeh, dianggap sepele oleh sebagian orang. 2 rakaat yang mungkin bisa dibilang cepat, akan tapi tetap menjaga tumaninahnya dan serta rukun-rukun sholatnya. Wa tanaffalu, dan dia bukan wajib, akan tapi dia sholat sunnah, sholat mutlak ataupun yang lainnya. Yaziduhu ma fi amali, yang bisa menambah amalan dari orang tersebut, orang yang mati tersebut, yang baru dikubur tersebut. Yaziduhu ma hadha fi amalin ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum, itu lebih baik baginya, bagi yang baru mati tersebut, ataupun lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisa dunia kalian ya. Karena kalau sudah mati tidak mampu lagi menambah amalan, tidak mampu lagi menambah ibadah daripada mungkin kita ngerumpi ya, daripada ngerumpi di depan rumahnya, atau daripada nonton TV yang lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya TV yang zaman sekarang. Kemudian daripada bengong yang nggak ada kerjaan sambil nunggu suaminya mungkin pulang, sambil nunggu anak-anaknya pergi sekolah, lebih baik digunakan untuk sholat 2 rakaat yang ringan, ditambah 2 rakaat salam, kemudian mengerjakan kesibukan yang lain lagi, sholat lagi 2 rakaat. Ini justru lebih bermanfaat dan sangat mudah untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga, di antara amalan-amalan yang ringan namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pahala yang sangat besar adalah sholat 2 rakaat syuruk. Sholat 2 rakaat syuruk, yakni setelah terbit matahari naik sedikit. Biasanya itu setelah subuh, kemudian beberapa mungkin nggak sampai 1 jam, itu biasanya disebut dengan sholat sunnah syuruk. Dan keutamaan sholat sunnah ini, sebagaimana Nabi kita SAW mengatakan bahwasanya dia seperti haji dan umrah ya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti seorang haji dan umrah. Akan tapi dengan catatan dia senantiasa berada di tempat sholatnya. Dia tidak beranjak dari masjid misalkan, tidak keluar, dan juga digunakan dalam waktu antara setelah sholat subuh tersebut sampai syuruk dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau membaca Al-Quran, ataupun membaca zikir pagi mungkin, ataupun ucapan-ucapan atau ibadah-ibadah yang lain yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Nabi kita SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatas subhi fi masjidi jama'atin." Siapa saja yang salat subuh di masjid secara berjamaah, yasbutu fihi, kemudian dia diam
di dalam masjid setelah sholat subuh dia diam hatta yusalli subhatat duha, sampai dia sholat sunnah duha, yakni awal waktu duha itu adalah sholat syuruk. Kana ka'ajri hajin, maka dia akan mendapatkan keutamaan seperti halnya dia haji, au mu'tamirin, atau seperti orang yang umrah, tamat hajatuhu wa umratuhu, sempurna haji dan umrah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa yang mudah kita lakukan, tinggal duduk sebentar daripada di rumah. Mungkin kalau pulang ke rumah terkadang mengantuk ataupun yang lain sebagainya, lebih baik kita gunakan waktu-waktu tersebut apabila tidak ada hal yang mendesak, mungkin seperti berangkat kerja ataupun yang lain sebagainya, bisa diamalkan hadis tersebut. Dan juga hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah taala, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, man shallal ghadat, barang siapa yang salat subuh, salat al-ghadat di sini maksudnya adalah salat subuh, fi jama'atin, kemudian dia berjamaah, salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, kemudian dia duduk, setelah salat subuh dia duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu' asy-syamsu, sampai terbit matahari. Jadi dia duduk setelah salat subuh, dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia baca Al-Qur'an, kemudian zikir ataupun yang lain sebagainya, atau menghadiri kajian, misalkan kalau ada kajian pada subuh, sampai terbit matahari. Thumma shalla rak'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin, seolah dia mendapatkan pahala seperti haji dan umrah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tamatin, sempurna, sempurna, sempurna. Yang mendapatkan ganjaran haji dan umrah sempurna. Nabi SAW menyebutkan 3 kali sebagai takkidnya, bahwasanya benar-benar sempurna yang dia dapatkan ganjaran tersebut. Kemudian ini berkaitan dengan biasanya laki-laki yang sholat di masjid, kemudian dia diam di rumah. Lalu bagaimana dengan para wanita? Apakah wanita juga bisa meraih keutamaan yang besar ini atau tidak? Para ulama berbeda pendapat, ya, apakah bisa orang i'tikaf di rumahnya, ya, di masjid di rumahnya, atau dia punya mushola di rumahnya. Bagi wanita, apakah dia termasuk i'tikaf ataukah tidak? Akan tapi dijelaskan bahwasanya apabila seorang wanita dia setelah sholat kemudian dia duduk, wajah lasat idza jalasitil mar'atu fi musallaha ba'da sholatil fajr. Apabila wanita itu duduk di tempat sholatnya, jadi dia tidak pindah-pindah kemana, dia duduk setelah sholat fajar, setelah sholat subuh, washtaghalat bi dzikrillah, kemudian dia menyibukkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, atau membaca Al-Qur'an ataupun yang lain sebagainya, ila tulu'isy syamsi, sampai terbitnya matahari, fa innahu yurja laha an ta'ala thawabal madhkur fil hadits. Mudah-mudahan diharapkan dia bisa meraih pahala yang disebutkan tadi oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga Imam Ibnu Baz rahimahullah taala, beliau juga berpendapat bahwasanya wanita bisa meraih keutamaan tersebut meskipun dia tidak sholat di masjid. Sebenarnya beliau rahimahullah menjelaskan, beliau mengatakan wa hakadzal mar'atu,
Begitu pula bagi para wanita, idza jalasat fi musallaha, apabila wanita tadi setelah sholat subuh, ya tentunya sholat subuhnya di awal waktu ya, bukan bangun subuhnya udah terbit matahari. Jadi dia sholat di awal waktu, kemudian dia duduk di tempat sholatnya. Ba'da sholatil fajri, setelah sholat subuh, tazkurullah, dia mengingat Allah, dia berzikir kepada Allah, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau taqra'ul Qur'an, atau dia membaca Al-Qur'an, hatta tarfa'a asy-syamsa, sampai matahari naik atau sampai terbit matahari. Tsumma tusalli raka'atain, kemudian dia salat 2 rakaat setelah dia berzikir tadi antara subuh kemudian terbit matahari, dia salat 2 rakaat. Fa innahu yansuru laha dzalikal ajru alladhi ja'at bihi al-ahadits. Maka kata Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala, si fulanah tadi, wanita tadi bisa mendapatkan ganjaran yang disebutkan di dalam banyak hadis yang berkaitan dengan salat syuruk atau salat duha di awal waktu. Wa huwa anna Allah, dan ganjaran tersebut adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yaktubu liman fa'ala dzalika, akan mencatat bagi orang yang melakukan hal tersebut, yang dia duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala antara salat subuh sampai terbit matahari, ajru hajjatin wa umratin tammatain, pahala haji dan umrah yang kedua-duanya sempurna. Walakin hadza thawab, akan tapi pahala ini atau ganjaran yang besar tersebut muqayyadun bil julusi fil musalla wal inshighal bidzikr. Catatan bahwasanya keutamaan ini hanya bisa diraih dengan duduk di tempat sholat dan digunakan atau menyibukkan diri dengan zikir. Ya, menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan melakukan hal yang lain, atau bukan wanita misalkan setelah sholat kemudian dia membersihkan rumahnya atau mungkin masak, walaupun itu termasuk kebaikan, akan tapi itu tidak termasuk ke dalam hadis yang disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba ba'dul ulama ila anna hadha thawab khassun birrijal. Ada sebagian ulama berpendapat bahwasanya keutamaan ini adalah khusus bagi laki-laki. Li'annahu huwa alladhi tashru'u lahu salatul jama'ati duna al-mar'ah. Karena yang diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid itu adalah laki-laki. Kemudian qala Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Utsaimin menjelaskan, beliau mengatakan apa binisbati li julusiha fi musallaha, adapun berkaitan dengan duduknya seorang wanita di rumahnya, hatta tatlu asy-syamsu wa tusalli rak'atain, sampai terbit matahari kemudian dia sholat 2 rakaat, la tadruka umrata wal hajja, dia juga bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Kama jaa fil hadits alladhi ikhtalafa al-ulama fi sihhatihi fa innahu la tanalu dzalik. Sebagaimana hadis yang diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, bahwasanya dia tidak mendapatkan hal tersebut. Ala kulli hal, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan peraih bisa meraih keutamaan tersebut, ada yang tidak bisa meraih keutamaan tersebut. Yang jelas, keutamaan duduk di musalla atau di tempat sholat kemudian dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kalau kita mengikuti pendapat yang tidak bisa meraih pahala haji dan umrah, akan tapi kita bisa meraih pahala yang sangat banyak, yang menunggu sholat menunggu terbit matahari dengan zikir, kemudian dengan membaca Al-Quran ataupun yang lainnya. Ini juga keutamaan tersendiri ya, yang bisa didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Perkara yang ketiga, amalan-amalan yang mudah, ringan untuk dilakukan akan tapi memiliki keutamaan yang besar sisi Allah Subhanahu wa taala adalah salat sunnah setelah wudu. Ya, salat sunnah setelah wudu. Jadi kita sering, karena di antara kebiasaan-kebiasaan yang bagus adalah senantiasa tajridul wudu, senantiasa memperbaharui wudu, kemudian menjaga wudu. Karena keutamanya sangat luar biasa. Di antara orang yang melakukan salat sunnah wudu ini adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini yang menyebabkan Bilal bin Rabah didengar suara trompanya, suara sendalnya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di surga. Segala hadis yang diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Bilal," bukan Mu'adz tapi Bilal bin Rabah. "Ya Bilal, wahai Bilal, haddatsani bi arja 'amalin 'amaltahu fil Islam." Wahai Bilal, coba kabarkan kepadaku amalan apa sih yang kau lakukan, yang kau amalkan di dalam Islam, yang sangat engkau harapkan pahalanya, yang selalu engkau jaga dan selalu engkau lakukan, kata Nabi SAW. Fa inni sami'tu daffa ni'laika baina yadayya fil jannah. Sungguh aku mendengar suara terompah, suara sendalmu, suara sendalmu berada di sisiku di surga. Kemudian Bilal bin Rabah mengatakan, "Ma amiltu amalan arja indi." Sebenarnya tidak ada amalan yang paling aku harapkan, yang paling aku lakukan, yang paling aku jaga, kecuali anni lam atatahhar tuhuran. Tidaklah aku bersuci, tidaklah aku berwudu fi sa'ati lailin aw nahar, baik di siang hari ataupun di malam hari, illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli, kecuali aku salat 2 rakaat setelah aku berwudu tersebut, meskipun aku tidak mau salat apapun, tidak mau salat wajib, tidak mau salat yang lainnya. Yang jelas dia setelah wudu pasti melakukan salat 2 rakaat, dijaga terus oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Inilah para jemaah, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang mudah, paling tinggal beberapa menit saja bisa kita lakukan. Nanti batal lagi wudu lagi, bisa salat lagi, dan ini tidak berkaitan dengan waktu-waktu terlarang. Meskipun setelah asar boleh kita lakukan sholat ini, karena dia tidak berkaitan dengan waktu. Yang jelas dia setelah berwudu boleh melakukan sholat, dan juga tidak terbatas berapa rakaatnya, boleh 2 ataupun yang lebih daripada 2. Juga tidak ada bacaan khusus, tidak ada cara khusus. Yang jelas 2 rakaat setelah berwudu melaksanakan 2 rakaat. Kemudian para akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, yang ke berapa ya sekarang? Yang kelima ya. Amalan yang kelima, amalan yang ringan akan tapi insya Allah Subhanahu wa taala memiliki ganjaran yang sangat besar, ialah mengerjakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya para jamaah, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita melaksanakan perkara-perkara yang wajib saja itu bisa untuk cukup ya. Kalau boleh dikatakan dia cukup sebagai harapan kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan amalan-amalan sunnah ini bisa meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala.
ya, bisa meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa lebih menjadi menguat bahkan penambah kita semakin kuat harapan kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengerjakan kewajiban ini para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bagi seorang wanita ini bisa meraih keutamaan yang sangat luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dari sahabat yang mulia Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," apabila seorang wanita itu menjaga sholat yang 5 waktu, tentunya tepat waktunya di awal waktu, diusahakan di awal waktu. Meskipun bagi wanita dia tidak mengapa kalau ada kesibukan, dia bisa mengakhirkan sedikit, akan tapi tidak boleh sampai keluar waktunya. Apabila dia benar-benar menjaga sholat yang 5 waktu. Yang zaman sekarang ini para akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali orang menyepelekan yang namanya sholat. Ya, gara-gara sibuk misalkan bahkan ada orang safar sholatnya ditinggalkan, ada orang sakit sholatnya ditinggalkan, ada orang sibuk kondangan dan sebagainya sholatnya ditinggalkan. Bahkan sampai atau selama ada nyawa di kandung badan, bagi seorang muslim wajib dia sholat. Tidak ada uzur dan tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat, kecuali dia lupa. Kalau dia lupa, tapi dia wajib mengerjakannya ketika dia sudah ingat, atau dia ketiduran, wajib dia kerjakan ketika dia sudah bangun. Adapun tanpa alasan yang lain, maka dia wajib tetap sholat meskipun dia sakit, meskipun dia dalam keadaan sesibuk apapun, bahkan dalam keadaan perang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan perang itu ada namanya sholat khauf. Ya, karena dia tidak boleh meninggalkan yang namanya sholat ini. Ya, tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat selama seorang itu masih muslim dan masih hidup, terutama bagi para wanita. Kemudian kata beliau, wasomat syahroha. Kemudian apabila seorang wanita tadi juga mengerjakan puasa yang wajib, puasa yang wajib saja, puasa Ramadan. Kemudian kalau dia ada haidnya, nanti diqadha puasa yang tinggalan tadi. Dia cukup sholat yang wajib saja yang 5 waktu. Dia sholat puasa yang wajib saja. Kemudian wahafidhat farjaha. Kemudian dia menjaga kemaluannya. Menjaga kemaluannya dari sesuatu yang haram atau dari laki-laki yang haram baginya. Wa ata'at zawjaha. Perkara yang pertama, sholat, puasa, menjaga kemaluan dari sesuatu yang haram, bagi kebanyakan orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala mudah, gampang para jamaah. Akan tetapi perkara yang keempat ini terkadang sangat sulit bagi sebagian orang. Apa itu? Wa ata'at zawjaha, mentaati suaminya. Mentaati suami itu sulit atau mudah? Susah-susah sulit ya. Ya, kadang ya namanya suami ya, permintaannya aneh-aneh terkadang, atau kita lagi ibu lagi kesal dan lain sebagainya, disuruh-suruh dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau ibu bersabar, kemudian mentaati suaminya di dalam perkara yang ibu-ibu sukai ataupun yang tidak disukai, selama perkara tersebut tidak bertentangan dengan syariat, maka apa kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Dikatakan kepadanya, kepada orang-orang yang menjaga salat 5 waktu, menjaga puasa Ramadan yang wajib, kemudian menjaga kemaluannya,
dan juga mentaati suaminya dalam keadaan apapun yang tidak bertentangan dengan syariat, dikatakan kepadanya udkhulil jannah, masuklah kalian ke dalam surga sana, masuk. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu mana saja yang kalian mau. Oleh karena ya, para akhwat dan ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersabar di dalam mentaati suami ini keutamanya sangat luar biasa. Karena mentaati suami ini hukumnya wajib. Bahkan saking wajibnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Lau kuntu amiran lil mar'ati atau lil mar'i an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha." Atau kama qala alaihi salatu wasallam, saking besarnya hak suami pada istrinya, kalau seandainya aku boleh, kata Nabi, kalau seandainya aku boleh menyuruh orang sujud kepada orang lain, niscaya aku akan suruh tuh para wanita sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak seorang suami kepada istrinya. Kemudian bermakna al-mar'atul muslimata, maknanya adalah apabila seorang wanita muslimah idza hafazat ala siyam Ramadan, apabila dia menjaga puasa Ramadan, wa ada as-salawatul khamsil mafruḍat, dan dia menjaga menunaikan salat yang 5 waktu yang wajib-wajib saja, wa ata'at zawjaha, kemudian dia mentaati suaminya fi ma laisa fihi maksiyah, dengan catatan, masih garis bawah di situ, tidak terdapat maksiat. Jadi kita sampaikan bahwasanya ketaatan kepada makhluk siapapun dia tidak boleh kita taati selama dia, kalau dia bertentangan dengan apa, atau dia menyelisih syariat atau terdapat maksiat, larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi selain daripada yang melanggar atau selain daripada perintah terhadap maksiat, maka seorang istri wajib dia mentaati suaminya, baik yang dia sukai ataupun yang tidak dia sukai oleh dirinya sendiri. Wa hasanat farjaha, kemudian dia menjaga farjinya, minal haram, dari perkara-perkara yang haram, dakhalat al jannah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan lafaz dakhalat al jannah dengan menggunakan apa? Kata-kata kepastian. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan tadkhulul jannah. Kalau buku belajar bahasa Arab ada namanya fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau fi'il madhi itu menunjukkan sesuatu yang sudah lampau, artinya dia sudah terjadi, sudah pasti terjadi. Adapun fi'il mudhari, dia sedang atau akan terjadi. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengatakan pasti dia masuk surga. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan keutamaan menjaga atau menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim, terutama sebagai seorang istri yang menjaga kemaluannya dan juga mentaati suaminya dalam keadaan apapun, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang. Bahkan dahulu para sahabiat ya, kalau kita mau mengikuti salaf, para ulama salaf atau para salaf, di antaranya adalah para sahabat dan juga para istri-istri para sahabat. Ummu Darda itu istrinya Abu Darda ya, namanya juga Darda. Ummu Darda mengatakan bagaimana sikap beliau terhadap suaminya. Beliau mengatakan, nahnu nukallim azwajana kama nukallim umara'ana. Kami tuh kalau berbicara dengan suami kami itu, kita berbicara seperti kita berbicara sama bos-bos kami, pemimpin-pemimpin kami, sopan, santun. Kalaupun melakukan kesalahan, bos nggak mungkin kan kita omelin. Ada nggak yang ngomelin bosnya? Jadi
sampean ini begini dan begini, harusnya begini dan begini. Atau kita mengatakan, mohon maaf bos, gitu, bukankah ini salah dan lain sebagainya, harusnya kan begini dan begini. Bukan, dengan cara-cara yang bagus, yang baik. Begitu pula seharusnya dilakukan oleh seorang istri, para ummahat dan akhwat, dan jalan ketika meskipun suami itu berbuat kesalahan, dan jalan menjaga sikap, menjaga tutur kata dengan meraih atau mengharapkan keridhaan dari suami masing-masing, dan juga mengharapkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan camkanlah hadis yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Unzuri aina anti minhu, fa innahu huwa jannatuki aw naruki." Lihatlah di mana posisi kalian wahai para wanita di hadapan suami kalian. Fa innahu huwa jannatuki aw naruki. Sesungguhnya suamimu itu adalah sebab apakah engkau akan masuk surga ataukah masuk ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Malaikatnya meraih keridhaan suami bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga, dan itu sangat mudah dilakukan bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan, ya, dimudahkan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdoa secara khusus agar diberikan kesabaran, diberikan kemudahan untuk mentaati suaminya dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang, dalam keadaan kita sukai ataupun dalam keadaan kita tidak sukai. Mungkin ini para ummahat dan akhwat yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi pundi-pundi amalan yang dapat kita harapkan kelak pada hari kiamat, yang bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang pertama, batas sholat syuruk dari jam berapa sampai jam berapa? Misal subuhnya jam 4:30. Jadi sholat syuruk itu, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia jatuh kurang lebih, ya, misalkan sekarang itu subuhnya jam 4:40 kalau nggak salah. Jadi waktu syuruknya itu sekitar jam 5:55 atau jam 6 gitu kurang lebih. Jadi dia nggak terlalu lama. Makanya duduk itu insya Allah nggak akan terlalu capek kalau ingin menunggu syuruk. Sekitar berapa jadinya? Sekitar 1,5 jam lah, ya, 1,5 jam setelah waktu subuh. Ya, sekitar 1,5 jam setelah waktu subuh. Dan batasnya sampai jam berapa? Batasnya waktu syuruk itu cuma sebentar, ya. Pokoknya dia menunjukkan awal waktu bolehnya sholat duha. Ya, awal waktu bolehnya sholat duha. Karena kita tidak boleh sholat di antaranya di waktu-waktu terbitnya matahari, itu nggak boleh. Tapi ditunggu dulu beberapa menit baru melakukan sholat syuruk ataupun yang dinamakan sholat duha. Kemudian misalkan waktu subuh jam 4:30, jika seorang wanita sholat subuhnya jam 5, lalu dia duduk sambil berzikir sampai waktu syuruk, apa boleh Ustaz? Boleh kalau dia baru bangun, ya. Tapi jangan dibiasakan bangunnya terlambat, ya. Jadi boleh dilakukan
pokoknya dia intinya tadi sebagaimana Nabi SAW katakan, dia sholat subuh, kemudian dia duduk di tempat duduknya, dia berzikir, kemudian dia sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu. Semoga mendapatkan ganjaran tadi, meskipun dipersisikan oleh para ulama, tapi ada ulama yang mengatakan bahwasanya termasuk wanita juga bisa meraih keutamaan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita semuanya di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.